Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam, salam kudus, salam sejahtera Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Dan saatnya kita berdoa bersama untuk menyambut perenungan kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan membangunkan kami kembali di pagi hari ini untuk bersama-sama kami Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami datang terus ya Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sebelum kami Tuhan melanjutkan segala aktivitas kami yang lain, kami mengawali hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami dengan penuh ucapan syukur. Dan kami datang kepada pengenalan akan kasih karunia-Mu yang luar biasa, membebaskan, memerdekakan kami untuk senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat lagi dan bersama-sama kita sudah belajar dari iman yang nyata pada waktunya. Ya, iman yang nyata pada waktunya yang tepat ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sekarang mendapatkan satu pemahaman yang baru lagi, yaitu tentang arti daripada iman Kristus ya, kesetiaan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekali lagi, bahwa iman itu bukanlah sesuatu yang kosong, tetapi iman itu adalah kesetiaan. Iman itu adalah ketaatan, ya. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menjelaskan agar ya kita menyambut kesetiaan Kristus, ya, iman Kristus, ya, the faith of Christ adalah saat ini kebenaran yang Tuhan karuniakan kepada semua orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam kebenaran inilah saudara-saudara dan saya berjalan menghidupi ya panggilan Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, taat seperti Kristus, dan itu bisa kita kenali di dalam kasih karunia-Nya saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bahwa saat ini di zaman kasih karunia saat ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menerima kebenaran iman Kristus atau kesetiaan Kristus ini menjadi kebenaran Allah yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Dan sekaranglah waktunya, amin. Sekaranglah waktunya, kesempatan yang sangat luar biasa terbuka luas bagi setiap orang mempercayai kasih karunia Allah, menerima kebaikan Tuhan yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan oleh sebab akan tiba juga waktunya suatu saat nanti di mana ya iman yang sudah nyata ini, ya iman Kristus atau ketaatan Kristus, kebenaran Kristus ini yang dikaruniakan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, suatu saat juga
itu akan diakhiri, di mana Tuhan akan menjalankan programnya Tuhan bagi umatnya Israel dan tidak dikaruniakan secara cuma-cuma lagi seperti kita terima saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan nanti akan kita lihat bahwa suatu saat nanti manusia akan mencari-cari keselamatan dan belas kasihan Tuhan seperti yang saat ini dikaruniakannya, tetapi sudah terlambat, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, topik yang akan kita bahas, yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini dari firman Tuhan adalah, kini cuma-cuma, besok sudah percuma. Ya, jadi kini cuma-cuma, besok sudah percuma. Ya, jadi sudah terlambat, begitu ya. Sekaranglah waktunya setiap orang harus membuka hati, membuka diri, menerima pemberitaan kabar baik tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sedang nyata dan begitu nyata, ya, melalui kabar baik yang kita beritakan, yang pertama-tama diterima oleh hambanya Rasul Paulus, disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, dan sekarang kita meneruskan tugas itu. Amin. Sekarang kita meneruskan tugas pemberitaan kasih karunia itu pada semua orang, dan ya, itulah kehendak Tuhan saat ini untuk kita lakukan, karena Allah saat ini menghendaki semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah sekali lagi kita akan membaca, ya, Galatia pasal 3. Galatia pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita mulai dari ayatnya yang ke-22. Ya, 22. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Galatia pasal 3 ayat 22, dan beberapa hari ke depan kita akan mengakhiri pembahasan kita dari pasal 3 ini, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi ayat 22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, oleh iman dalam Yesus Kristus, ya, ini yang disebut dengan iman Kristus. Bukan iman kepada Kristus, beda Bapak Ibu Saudara ya. Jadi iman Kristus ini adalah ketaatan yang melekat pada diri Yesus Kristus. Ya, iman kepada Kristus itu adalah respon kita. Amin. Ya, jadi sekali lagi, iman kepada Yesus Kristus itu adalah respon manusia. Tapi respon manusia itu kepada apa? Respon manusia itu, ya, mencondongkan hatinya kepada ketaatan Kristus. Ya, jadi the faith of Christ, ya, jadi iman ketaatan Kristus itu, itulah saat ini yang sedang nyata, sedang dinyatakan. Melalui apa nyata Bapak Ibu Saudara? Melalui penglihatan, ya, melalui mujizat-mujizat nyata. Melalui apa Bapak Ibu Saudara? Ya, ya, melalui kekuatan Allah yang dinyatakan dalam pemberitaan kabar baik, Injil kasih karunia, dan bukan Injil lain yang disampaikan oleh Yesus Kristus sesudah Ia dipermuliakan di dalam surga, dan oleh karena
rencana Allah sebelum dunia dijadikan untuk mengaruniakan hidup yang kekal berdasarkan kebenarannya atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, supaya hal itu dinyatakan, supaya kebenaran yang dikaruniakan secara cuma-cuma itu bisa dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Maka Tuhan Allah di dalam rencananya tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu pemenuhan terhadap tuntutan hukum yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dalam hal ini kepada bangsa Israel, yaitu hukum Taurat, di mana hukum Taurat ini baru ditampilkan oleh Tuhan Allah 430 tahun kemudian setelah Allah berjanji kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat mencermati di sini, bahwa Pauluslah, Rasul Pauluslah yang mengungkapkan, kepadanya lah Tuhan menyatakan wahyu, untuk membukakan rahasia rencana Allah, di mana atas penyaliban Yesus Kristus, seluruh tuntutan hukum Taurat itu telah digenapi dan sudah selesai, dan hukum Taurat itu menjadi masa lalu dan digantikan sekarang menjadi masa sekarang adalah masa kasih karunia, di mana di dalam kasih karunia ini Allah mengaruniakan hidup yang kekal, keselamatan, kehidupan yang kekal, keselamatan ke dalam surga yang kekal berdasarkan hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus, dan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Itulah saat ini Bapak Ibu Saudara, iman yang nyata. Jadi iman yang nyata yang dinyatakan, dan itu hanya bisa dilihat oleh orang saat ini apabila ada yang memberitakan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma pasal 11, pasal 10, pasal 11. Paulus mengatakan bahwa bagaimana orang bisa mengerti tentang iman kasih karunia saat ini kalau tidak ada yang memberitakannya, kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan kabar baik itu. Tidak ada orang yang bisa melihat iman itu seperti apa saat ini. Nah, dan kalau tidak ada yang memberitakan tentang iman Kristus itu, ketaatan Kristus itu, yaitu iman yang didasarkan pada kasih karunia Allah itu, maka manusia akan selalu melihat kepada perbuatannya. Manusia akan selalu melihat pada perbuatan-perbuatan sesamanya sebagai dasar untuk bisa menilai sebuah kebenaran. Dan itu bukanlah cara Allah. Itu bukanlah cara Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sudah berlalu cara yang didasarkan pada sistem perbuatan-perbuatan hukum Taurat, di mana manusia akan dinilai benar berdasarkan perbuatan-perbuatannya, dan ternyata tidak ada yang sanggup, dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekarang Tuhan menyatakan iman, suatu gagasan yang baru, cara yang benar-benar ini adalah cara yang paling luar biasa, memberkati kita dan merupakan suatu kebaikan Tuhan yang tidak bisa disia-siakan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau manusia menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenali kasih karunia Allah ini,
maka suatu saat ya akan menghadapi sesuatu yang percuma mereka mencari-cari Tuhan, ya. Mereka akan berteriak-teriak, berseru-seru mencari kebenaran yang seperti saat ini dikaruniakan Tuhan, ya, itu sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara, ya, itu sudah terlambat suatu saat nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya kita lihat lagi di ayatnya yang ke-23, Bapak Ibu Saudaraku, ayat 23 dikatakan, sebelum iman itu datang, iman yang mana ini? Iman yang didasarkan pada kesetiaan Kristus, ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, pahami dengan baik. Iman yang dimaksud di sini bukan iman manusia, ya, tapi ini adalah bicara tentang ketaatan Kristus, ya, kesetiaan Kristus yang dinyatakan sebagai jalan untuk mengenal Allah saat ini adalah di mana kita mempercayai apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, ya. Dan itu dinyatakan oleh Allah melalui wahyu, ya, melalui wahyu penyataan secara langsung oleh Yesus Kristus dari surga melalui hambanya Rasul Paulus, bukan melalui Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa ada rencana Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada manusia tanpa ketaatan kepada hukum Taurat. Ya, Petrus tidak pernah menerima itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan Petrus tidak bisa mengajarkan hal itu. Ya, Yohanes tidak bisa mengajarkan hal seperti itu. Seperti apa? Bahwa mengajak manusia percaya kepada Yesus, ya, tanpa ketaatan kepada hukum Taurat. Mereka tidak akan pernah ada berita seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, 12 Rasul Kristus tidak akan pernah mengajarkan kepada orang yang mendengar pemberitaan mereka bahwa kamu dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Yesus Kristus dan tidak perlu menaati hukum Taurat. Tidak bisa 12 Rasul Yesus mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel. Ya, dan bangsa Israel itu diikat oleh sebuah perjanjian dengan Abraham, bahwa perjanjian sunat adalah tanda lahiriah bagi mereka bahwa mereka adalah umat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pauluslah yang diberikan oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini, kabar baik kasih karunia ini, yaitu iman ketaatan Kristus ini kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan saat ini, inilah waktunya, ya, inilah waktunya semua orang harus menghargai karunia yang diberikan oleh Tuhan ini. Dan suatu saat apabila tiba waktunya, Tuhan Allah akan mengakhiri masa pemberian penganugerahan kasih karunia ini, maka semua orang yang ingin mencari keselamatan hanya berdasarkan iman itu sudah tidak ditemukan lagi. Ya, semua orang akan berhadapan dengan suatu sistem di mana mereka mencari-cari keselamatan dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma, tapi mereka sudah tidak menemukan lagi karena sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kembali lagi kita lihat penegasan di ayatnya yang ke-24 itu, Galatia pasal 3. Jadi hukum Taurat
adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Sampai Kristus datang yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya. Jadi kita lihat konteksnya dengan baik di situ. Bukan hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, bagi manusia sampai Kristus datang kedua kali di situ, Bapak Ibu Saudara. Sampai Kristus datang, artinya di situ sampai Kristus menyatakan, ya, menyatakan kebenaran rahasia kasih karunia ini kepada dan melalui Rasul Paulus, ya, sampai di situ hukum Taurat itu berlaku menjadi penuntun, ya, dan setelah itu sudah selesai masa berlakunya. Sudah berakhir, ya, tidak lagi dilanjutkan, tidak lagi diteruskan, ya namanya juga sudah final, sudah selesai, amin. Masa kan ada pertandingan sudah final, masih lanjut lagi, tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kalau sudah final, ya sudah final, selesai. Dan yang mengatakan sudah selesai itu bukan kita, ya, bukan hamba Tuhan, ya, bukan pemimpin gereja. Yang mengatakan bahwa sudah selesai masa berlaku hukum Taurat itu adalah ya Yesus sendiri menyatakannya di atas kayu salib. Amin. Ya, tetapi jangan lupa, ya, tidak serta-merta pada saat Yesus menyatakan sudah selesai di atas kayu salib bahwa kebenaran kasih karunia ini sudah langsung berlaku kepada orang Israel. Belum, masih Tuhan berikan kepada mereka waktu, Tuhan menawarkan kepada mereka agar mereka bertobat, supaya mereka menerima kesaksian Roh Kudus. Karena itu adalah janji Tuhan kepada mereka, kepada orang Israel. Tetapi kebenaran kasih karunia ini, ya, diberikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia naik ke surga, sesudah dia dipermuliakan, dan itulah yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus sebagai, ya, dasar pemberitaan kabar baik saat ini yang memberkati kehidupan semua orang yang percaya. Mari kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 1 Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan membacakan untuk kita Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Ya, Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus itu bukan dari proses di mana dia mendapatkan pengajaran dari rasul-rasul sebelumnya, ya, bukan melalui sebuah proses di mana dia mendengarkan penjelasan dari rasul-rasul sebelumnya. Karena kalau misalnya Paulus mendengarkan penjelasan, ya, mendengarkan pemberitaan Injil dari rasul-rasul sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku, saya kasih tahu saja Bapak Ibu Saudara, justru ketika Saulus menganiaya Petrus, menganiaya murid-murid Tuhan, ya, karena dia sudah mendengar tentang Injil Kerajaan Sorga, ya. Jadi ketika Saulus itu menganiaya jemaat pengikut Tuhan, menganiaya rasul-rasul, Bapak Ibu Saudaraku, menganiaya Stefanus, dia sudah mendengar, ya. Saulus sudah mendengar tentang Injil Kerajaan Sorga, tetapi dia tidak diperuntukkan untuk mempercayai hal itu sebagai, ya, berita yang dia sampaikan kepada bangsa lain. Tetapi tiba waktunya, sesudah Yesus Kristus naik ke surga, barulah Tuhan menyampaikan berita yang baru,
ya tentang kasih karunia Allah sebagai dasar daripada pemberitaan Paulus kepada bangsa lain, yaitu bukan pemberitaan tentang rencana Allah yang didasarkan pada nubuatan-nubuatan perjanjian lama, tetapi ini adalah rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus tentang rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, hidup yang kekal yang dikaruniakan kepada manusia secara cuma-cuma, ya tanpa hukum Taurat, tetapi ya ini adalah pemberian yang dikaruniakan oleh Allah yang paling berharga, di mana pemberian ini adalah pemberian yang didasarkan pada penebusan, ya penebusan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Dan itulah berita yang diterima oleh Rasul Paulus, di mana dia memulai berita kabar baiknya adalah berpusat pada salib Kristus. Amin. Berpusat pada pemberitaan, ya pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya kita lihat di situ, ya kembali lagi kita ke kitab Galatia pasalnya yang ketiga, dikatakan tadi di situ di ayatnya yang ke-24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Amin. Supaya kita menjadi benar di hadapan Allah karena iman, ketaatan Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Ya, diri kita sendiri tidak mempunyai kebenaran. Karena apa? Karena kita dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, bahkan dikatakan di Mazmur 51, dari kandungan sudah berdosa. Ya, manusia sudah berdosa dari dalam kandungan. Tapi lebih-lebih lagi ya kepada kita Paulus katakan bahwa kamu dahulu ya sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya sekarang ini dikatakan bahwa supaya ya iman Kristus dan kita dibenarkan hanya melalui iman, maka saudara-saudara, Yesus Kristus menyelesaikan terlebih dahulu segala sesuatu, penghalang untuk kita bisa meresponi, untuk kita bisa dapat menerima dengan leluasa kebenaran karena kasih karunia ini. Nah, sampai Kristus datang, dikatakan di ayat 25 maksud saya. Sekarang iman itu telah datang, amin, telah dinyatakan. Jadi ini bukan pribadi Kristus yang datang maksudnya, tetapi pewahyuan, amin, pewahyuan kasih karunia Tuhan dikaruniakan melalui Rasul Paulus dan sudah tiba, sudah datang, dan kita sudah bisa membaca firman Tuhan ini setiap hari. Kabar baik ini sudah bisa kita terima dan kita bisa sampaikan kepada semua orang setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menguatkan kita dan juga untuk memberkati semua orang yang mau percaya kepada kesetiaan Kristus ini. Amin. Jadi sekarang iman itu telah datang. Artinya sudah terbuka lebar bagi semua orang saat ini untuk menerima keselamatan yang cuma-cuma itu. Tetapi suatu saat nanti ya akan berakhir juga kesempatan ini. Jadi ya sekarang Tuhan memberikan keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma. Tetapi suatu saat nanti kalau sudah tiba waktunya Tuhan mengakhirinya masa kasih karunia ini, semua orang akan percuma mencari-cari Tuhan.
mencari-cari ya kehendak Tuhan, mencari-cari firman Tuhan, semua orang suatu saat nanti tidak akan menemukan lagi kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya dikatakan sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, ya, yaitu dalam hal ini adalah hukum Taurat. Ya, jadi kita tidak berada lagi di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, tapi di bawah kasih karunia. Kita mempunyai saat ini kebebasan, freedom di dalam Kristus Yesus, di mana kita sudah menerima ya kebaikan Tuhan itu, bahwa saat ini hidup kita sudah ditebus dari kesia-siaan dan kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah manusia baru yang diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus, ya, melalui ketaatannya, melalui kesetiaan Kristus di atas kayu salib, bahwa saat ini Allah mengaruniakan kepada kita keselamatan hidup yang kekal itu satu kali untuk selama-lamanya. Kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan secara permanen, bukan kontrak seperti ya yang dilakukan Tuhan pada masa hukum Taurat, di mana Tuhan ya berhadapan atau berurusan dengan manusia berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Tapi saat ini ya Allah membangun hubungan dengan manusia saat ini adalah berdasarkan ketaatan Kristus, berdasarkan iman Kristus, berdasarkan kepercayaan kita kepada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu tidak bisa diandalkan, itu kan bercacat, Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus mengatakan tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak, dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya cara manusia membangun hubungan dengan Tuhan saat ini adalah mempercayai melalui iman kepada ketaatan Kristus di atas kayu salib. Itu yang dimaksud di sini iman. Itu sudah tiba, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena tadi saya katakan bahwa suatu saat apabila kasih karunia Allah ini sudah berakhir, ya, penawaran Tuhan kepada semua manusia untuk menerima berkat yang cuma-cuma ini berakhir. Suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara, manusia akan berjuang keras untuk menemui Tuhan, untuk ya mencari perkenanan Tuhan, tapi itu bukan cuma-cuma lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-24, di mana suatu saat manusia akan berhadapan dengan kenyataan yang berat ini, yang berat oleh karena ya manusia menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, maka mereka akan berhadapan dengan diri mereka sendiri dan berhadapan dengan ya antikristus yang akan memperberat ya hidup manusia itu, dan tidak akan semudah itu lagi untuk menemukan Tuhan. Ya, Matius pasal 24 ayatnya yang ke-13, ya. Dan bisa saya baca dari ayatnya yang ke-9 saja. Ayat 9 ya, Matius 24 dari ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan, ya bisa menyimak. Matius 24 ayatnya yang ke-9, mulai dari ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, itu seram sekali itu Bapak Ibu Saudara ya. Sangat seram, sangat mengerikan. Ya, suatu saat nanti akan tiba masa seperti itu, ya. Dan ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, bukan ketaatan yang akan bertambah nanti, tapi kedurhakaan, kelaliman, kejahatan manusia.
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, beku, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada manusia lagi yang ingin mengasihi sesamanya pada masa ketika ya nanti kasih karunia Tuhan saat ini berakhir. Ya, suatu saat nanti akan ada zaman yang sulit, zaman yang sangat sukar, ya, di mana pada saat itu antikristus akan berkuasa di muka bumi ini dan semua orang akan menghadapi penderitaan, masa sengsara yang sangat mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu keselamatan diperoleh manusia bukan dengan cuma-cuma lagi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu? Di ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi betapa menyesalnya manusia di zaman sekarang ini kalau tidak menerima keselamatan hidup yang kekal yang dikaruniakan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Mereka akan sangat menyesal karena saat ini Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Tapi suatu saat kalau manusia menyia-nyiakan kesempatan ini, mereka suatu saat mencari Tuhan dengan cara yang percuma. Mereka akan gagal menemukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena saat ini Tuhanlah yang menemukan manusia. Ya, Tuhanlah yang menemui dan Tuhanlah yang memanggil setiap orang saat ini melalui berita Injilnya. Berita Injil kasih karunia Allah, Tuhan memanggil semua orang agar mau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah rela mati berkorban di atas kayu salib. Dan oleh karena pencurahan darahnya, darah Yesus Kristus, semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itulah yang harus diresponi oleh setiap orang saat ini yang ingin mengenal kebaikan Tuhan yang sesungguhnya, yang ingin mengenal kasih karunia Allah yang sempurna. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudaraku adalah kesempatan hidup, adalah kesempatan. Amin. Ya, hidup yang mana ini? Hidup yang kita peroleh di dalam kasih karunia Tuhan, di mana kita di dalam Yesus Kristus adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Kita berkarya. Ya, di dalam hidup yang baru ini kita disertai oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah kesempatan, dan suatu saat kesempatan ini akan berakhir. Tentu bagi setiap orang yang percaya saat ini, kita akan diangkat bersama-sama dengan Kristus di awan-awan, dan kita akan bertemu langsung dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan dibawa ke surganya yang kekal di dalam kemuliaannya, dan untuk hidup bersama dengan Kristus, untuk di dalam keabadian, di dalam kemuliaannya, dan di dalam sukacita yang abadi selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya saat ini kalau dikatakan hidup adalah kesempatan, ya benar Bapak Ibu Saudara, tidak boleh menyia-nyiakan lagi. Saudara dan saya, waktu bagi kita adalah waktu yang sangat berharga. Amin. Tidak ada waktu kita untuk membuang-buang ya kesempatan lagi dengan percuma. Kita harus melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan motivasi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan semuanya kita lakukan itu berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan, berdasarkan pengertian, di mana kita saat ini adalah orang-orang percaya yang sudah menerima kelimpahan hidup yang kekal, dan kita mau supaya hidup kita dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu kesempatan yang sangat menyenangkan, ya, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita harus menghadapi
ya tentunya berbagai tantangan di dalam dunia yang nyata saat ini, tapi kasih karunia Allah mencukupkan kita. Amin. Kasih karunia Allah memampukan kita. Dengan demikian motivasi kita, dorongan hati kita untuk senantiasa terus berjuang, ya, memberitakan kabar baik ini. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran, di mana kita bertumbuh bersama mengenali kasih karunia Allah ini, sebab di dalam Tuhan kita menjadi kuat dan bisa menghadapi, ya, berbagai persoalan dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selalu penyertaan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang kita percayai, yaitu apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mati berkorban menebus hidup kita dari kesia-siaan, tetapi sekarang kita adalah orang-orang yang sangat dihargai oleh Tuhan untuk dipakai melayani Dia. Amin. Melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, itu adalah kerinduan kita bersama. Melayani Tuhan sebagai tanda bahwa kita sudah menerima kasih-Nya yang sempurna dan melayani sesama kita, karena kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Disitulah kita, disitulah tersimpul, ya, Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan yang sangat berharga untuk kita jalani sampai kita suatu saat nanti Yesus akan datang menjemput kita di dalam sukacita yang besar ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah, ya, kita semua senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan kita terus bersemangat untuk melakukan semua tugas kita. Kita minta hikmat dari Tuhan agar setiap kebenaran yang sudah kita dengarkan, setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita percayai, biarlah Roh Kudus yang memampukan kita menerapkan, mengimplementasikan itu di dalam setiap detail kehidupan dan tanggung jawab kita. Dan kita semua percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena di dalam Kristus kita mempunyai segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, motivasi yang besar, motivasi yang tulus, dan dorongan hati yang murni, karena Roh Kudus yang mengerjakannya melalui firman-Mu, bahwa saat ini ya Tuhan, kami bersyukur, kami telah menerima kebenaran iman Kristus, the faith of Christ, iman ketaatan yang dinyatakan oleh Kristus melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kami, karena kami dikasihi oleh Allah dengan sempurna, dan semua dosa kami diampuni, dan semua kesalahan kami telah dijauhkan, dan sekarang kami menerima sukacita yang besar, damai sejahtera Tuhan, dan kami ingin memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya-Mu, orang-orang tebusan darah-Mu, yang terus mencondongkan hatinya dan pikirannya, serta dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Setiap saat kami membutuhkan dukungan dari Tuhan, membutuhkan sokongan dari Tuhan, topangan dari Tuhan, agar kami dimampukan menyelesaikan setiap pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Agar kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kami menerima upah yang besar menjadi sukacita bagi hidup kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jumpa besok pagi lagi. Terima kasih. Salam kudus, salam buat kita semua. Terima kasih Bu Betia.